Baik, ikhwatu fillah, ini juga yang jadi inti bahasan kita di dalam taharah juga, yakni hikmah ya, larangan kenapa perempuan yang haid ya, yang sedang ya, menstruasi. Nah, kenapa dilarang sholat dan saum? Nah, ini kalau antum lihat di Telegram Mutiara Risalah tuh ya, sudah saya ini kirim tuh ya, PDF yang bisa dibaca lah gitu ya, sehingga nggak jadi bingung lagi gitu ya, nanti bisa langsung dibaca gitu ya, kenapa sih gitu ya terlarang gitu ya. Makanya kan dalam Islam itu wanita yang haid mempunyai dasar ya, mempunyai dasar yang kuat dari ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah, kenapa dilarang sholat dan saum ya. Nah, tentunya persoalan ini berkait dengan kondisi fisik juga ya, serta spiritual wanita selama menstruasi ya. Orang men itu ya lebih cepat orangnya apa pak, emosi. Langsung simpel gitunya cepatnya. Gitu ya, emosi ya, lebih cepat emosi. So kenapa apa kalau orang yang lagi head atau mens atau hamil gitu ya, orangnya ya gitu aja gitu ya, pas lagi tertekan gitunya gitu ya, dia tuh punya masalah gitu ya, perempuan itu tertekan, dia gampang emosi. Pokoknya perempuan yang head mens terus juga ya hamil itu orang yang emosinya, aduh ya Allah, kan nggak apa, nggak salah ketika emang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu. Memang benar, memang benar firman Allah gitu ya. Karakter wanita itu luar biasa ya, makanya itu wanita itu ya, dengarkan juga para ibu-ibu ya, yang di rumah mungkin ya, karena ini di sini para ikhwan saja ya, ya gitu. Jadi ya itulah wanita, makanya kita jangan jadi aduh laki-laki itu ya, memang berat sih ya, berat sekali ya, jangan jadi ya, istilahnya kita itu tidak boleh jadi sambal gitu. Tidak boleh jadi sambal, tidak boleh jadi pedas, tidak boleh apa memanas-manasi juga nggak boleh ya, dibumbui nggak boleh ya gitu, itu nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kalau ke wanita itu jadi berefek ya, bahkan ada yang wanita itu anaknya ya Allah alam ya, ini juga takdir dan kudrat Allah ya gitu, apa anaknya itu bisa jadi ABK lah gitu, berkebutuhan khusus lah, atau misalnya Down syndrome atau apa gitu, anaknya itu jadi berefek pada anak gitu ya. Kalau perempuan mah ya kadang-kadang ya, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya yang berefek pada anak itu memang berasal dari wanita juga, yang apa keadaannya sedang apa itu buruk lah gitu ya, karena kadang dari suaminya juga ya, itu Allah alam ya. Kadang-kadang ya gitu, walaupun tidak semuanya ya gitu, ada kan ya gitu ya. Kan saya tuh sering gitu ya, saya tuh sering ya mengajar, ada waktu itu juga saya mengajarkan anak ABK juga tuh di Cingset ya. Cingset di mana tuh, di perumahan apa namanya, self lah gitu, townhouse lah gitu lah, townhouse ya, itu bisa dicek tuh ya, itu ada anak ABK tuh, saya mengajar di situ juga ya berapa bulan tuh ya gitu. Terus juga di BPI juga kan ada yang ABK juga gitu. Ya emang ibunya juga ada yang mengatakan emang itu dari suami saya juga gitu-gitu gitu kata Allah alam lah, curhatnya gitu ya. Terus juga di ini saja di rumah saya juga tuh ada orangnya itu ya, sebenarnya nggak ABK, nggak Down syndrome gitu ya, teman anaknya itu jadi aduh ya Allah, pikirannya lambat itulah, pikirannya lambat, jadi menyikapi sesuatu juga lambat ya gitu. Katanya ini karena suaminya itu
suaminya itu ingin poligami gitu. Jadi suaminya itu ingin poligami, si ibunya stres, ke nuju hamil lah gitu, nuju hamil nu kadua gitu ya, nuju hamil kadua stres si ibu teh, si suami nate ya si bapakna lah ingin poligami. Wah, akhirnya dia melahirkan anaknya itu, jadi daya pikirnya itu lambat. Nah, itu ada yang pengalaman seperti itu. Itu ya, di daerah saya itu ya gitu. Jadi emang ya namanya wanita ya gitulah gitu ya. Kadang menyikapi sesuatu yang kadang terburu-buru juga lebih terburu-buru ya gitu. Makanya kita harus bisa mengarahkan ya gitu. Yang namanya tulang rusuk ya, yang bengkok yang nggak bisa kita lurusin nanti malah hancur, malah patah gitu ya gitu. Nggak bisa juga kita membengkokkan jadi bengkok selamanya, nggak bisa gitu ya gitu. Makanya ya arahkan tuh ya gitu. Gimana cara baiknya gitu. Ya, arahkan gimana benarnya, arahkan gimana kebaikannya gitu ya gitu, untuk dirinya, untuk orang lain juga gitu ya. Arahkan perempuan itu ya gitu. Nah gitu. Begitu juga Allah juga sudah memberikan hikmahnya ketika perempuan itu haid dan nifas. Ya bisa nifas juga ketika belum melahirkan juga kadang kayak gitu ya, emosinya gitu ya gitu. Ketika hamil juga gitu, kadang kayak gitulah itu. Nah itu ya, makanya nggak sesuai kalau dia untuk menjalani saum. Ya sholat juga, yang namanya sholat itu butuh kekuatan ya, untuk berdiri saja itu butuh kekuatan ya, sholat itu. Apalagi kalau benar-benar khusyuk baca suratnya yang panjang misalnya itu butuh kekuatan ya, sholat itu. Makanya kan kalau tidak mampu berdiri mana ya, kalau nggak mampu berdiri duduk, kalau nggak mampu duduk berbaring, kalau nggak disolatkan gitu ya. Nah gitu kan, ya itu apalagi ya perempuan ketika posisi dia itu ya, posisi head itu, kenapa nggak boleh sholat ya gitu ya, kenapa posisi head dia nggak boleh sholat ya. Posisi hamil ya, ya dia sholat, masih sholat, tapi kan sholatnya kan kayak gitu ya gitu. Nanti hamilnya ketika mau melahirkan lagi kan kayak berat juga itu, posisinya lagi berat ya gitu kan. Posisi hamil kan sholat, tetap sholat ya kalau posisi hamil ya gitu. Nah cuma nanti sudah melahirkan, nah kan ada uzur lagi gitu kan gitu. Itulah perempuannya yang mau berdarah-darahnya untuk kita. Aduh ya Allah. Nah itu. Makanya saat sedang haid ya dilarang sholat, dilarang saum. Nah itu ya. Ada hadis ya. Nih ya. Atarawna hadza fa innama hiya hada tukunna ida hadat salam tasum walam tusol. Riwayat Bukhari. Apakah kalian merasa heran dengan hal ini? Sesungguhnya ketika seorang wanita sedang haid ya, dia tidak saum serta tidak sholat. Bukhari Muslim ya riwayatnya. Hadis ini menjelaskan wanita yang sedang menstruasi atau haid itu dibebaskan dari kewajiban saum serta sholat. Itu bentuk kemudahan serta perhatian Islam dalam kondisi fisik dan spiritual wanita ya pada masa itu ya. Terus juga di hadis yang lain ya dijelaskan jika wanita haid diperintahkan untuk mengqadha saum dikarenakan haid serta ya ketika di bulan Ramadan ya dia tidak saum ya, ketika di bulan Ramadan kan haid ya. Nah artinya kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha saum sedangkan dia tidak mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan hururiyah? Aku menjawab, aku bukan hururiyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu mengalami haid, maka kami diperintah untuk mengqadha saum serta tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu ya. Nah,
Ini hadis menjelaskan juga saat wanita sedang menstruasi atau haid, ya, dia lagi haid dibebaskan dari kewajiban saum serta sholat. Itu bentuk kemudahan ya, serta perhatian Islam terhadap kondisi fisik dan spiritual wanita. Diulang lagi nih ya. Nah, apa konteks kesehatan ya, konteks kesehatan. Nah, larangan saum untuk wanita yang sedang haid, diantaranya ketika haid itu ada perubahan hormon ya, perubahan hormon serta energi. Itu baca aja sendiri ya. Sedang dehidrasi lah, butuh cairan yang lebih tinggi. Terus juga kram, itu kan kadang juga kram serta nyeri haid ya, masya Allah. Itu ketika haid saja ya gitu, masya Allah. Apalagi ketika hamil tuh ya. Menurutnya kadar gula darah tuh ya, dan juga pemulihan tubuh harus dipulihkan tuh ya. Itu dalam berapa hari tuh ya. Kalau haid itu kan bisa, kalau dia 5 hari sampai ke 7 hari itu kan, iya, dalam waktu singkatnya dia harus memulihkan diri kan tuh wanita yang haid ya, dan butuh keseimbangan elektrolit ya gitu tuh. Jadi kalau saum dia nggak nyaman tuh ya gitu, serta gejala fisiknya pasti beresiko ya kalau dia saum ya, untuk metabolisme tubuhnya gitu ya. Nah itu, dan tubuh wanita membutuhkan perhatian ekstra, termasuk asupan cairan ya, serta energi yang cukup ya gitu. Jadi Islam memberikan kelonggaran serta keringanan kepada wanita yang sedang haid, yaitu dilarang sholat dan saum ya gitu. Perhatian juga ya Islam itu, Allah Subhanahu wa taala perhatian terhadap kesehatan serta kesejahteraan mereka ya. Dan juga nantinya harus mengganti puasa yang ditinggalkan atau saum yang ditinggalkan setelah haid ya. Nah itu ya, itu diantaranya mengganti saum yang ditinggalkan, mengganti saum yang ditinggalkan itu diantaranya kewajiban ya, dengan juga tetap menjaga kesehatan tubuh. Dan seterusnya ini banyak sekali kalau mau dibaca hikmahnya, paling ya karena waktu nggak cukup, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi persoalan haid ini ya gitu. Untuk tafsir nanti palingnya di hari Rabu lah ya mungkin ya, insya Allah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya. Wa fikum wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina wa taqwa afafina. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.